Iya, coba kita bayangkan ya. Kita ini kan mempunyai 17.000 pulau. Dari 17.000 pulau yang dihuni 5.000. Jadi ada 12.000 pulau yang tidak ada orangnya, tidak dihuni sama sekali. Tapi mengapa kok semuanya dipusatkan pada pulau-pulau besar, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Setelah itu juga 50% dari kegiatan ekonomi, sirkulasi uang, dan lain-lain itu semua ada di Jakarta. Jadi ini dulu transmigrasi itu dengan sendirinya akan mencakup hal-hal seperti itu. Nah, memang ada kesadaran belakangan ini, yaitu dengan otonomi daerah. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kami bisa berdialog di sini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengenang para bapak bangsa. Kami akan mewawancarai para tokoh untuk memberikan pencerahan mengenai sumbangsih atau legasi dan pengabdian para bapak bangsa tersebut. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang kalau dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Jadi kami mengambil nilai-nilai positif, prinsip, konsep yang pernah ditinggalkan, yang masih bisa dimanfaatkan sampai saat ini maupun di masa depan. Dalam mengenang bapak bangsa di bulan Agustus ini, kami memilih 4 orang Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat, supaya meminimalkan kontroversi politiknya. Kami menampung usulan dan saran tokoh siapa saja yang harus kami wawancarai untuk menggambarkan dan menafsirkan peran para bapak bangsa tersebut di dalam mengisi Indonesia Merdeka. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kwek Kian Ki, adalah seorang pakar, seorang ahli ekonomi, dan juga seorang politisi senior Indonesia. Beliau pernah menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, pernah menjadi anggota DPR, dan sekaligus menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI. Dan beliau juga sebagai tokoh pendidikan. Ternyata setelah saya baca riwayatnya memang tokoh pendidikan sejak SMA. Jadi sambil kuliah SMA mengadakan SMA-nya sendiri dan berjuang untuk pendidikan. Beliau sekarang mempunyai Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Apa kabar Pak Kwek? Baik, Pak Bang. Baik, terima kasih. Ya, saya terima kasih sudah terima buku-buku dari Pak Kwek. Oh iya. Cuma baru bisa membaca sepintas-sepintas ya, tapi Ya, saya tentu. luar biasa mengagumi perjalanan Pak Kwek, mulai dari ngatur sekolahnya sendiri sampai kuliah di negeri Belanda. Nah, Pak Kwek, saya ingin mengajak dialog beberapa hal yang menarik menurut saya. Yang pertama mengenai keadaan yang sulit di awal kemerdekaan. Tetapi Bung Karno justru mencanangkan Trisakti, yang itu artinya berdikari di bidang ekonomi sebagai sarana untuk membangun bangsa baru ini. Bagaimana mungkin negara masih tertinggal, miskin, tapi ingin berdikari? Ini yang akan saya katakan menarik oleh karena saya mendengar langsung dari 2 putra dan putrinya, yaitu Mas Tok atau Pak Guntur dan Mbak Mega.
karena hubungan saya yang dekat. Oleh karena itu kadang-kadang mereka bercerita tentang pikiran-pikiran Bung Karno tentang hal ini. Bung Karno itu sejak sebelum kemerdekaan sudah mengetahui bahwa di dalam perut bumi Indonesia itu luar biasa kekayaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, orang-orang Amerika semua seluruh di negara-negara yang termasuk pada waktu itu yang paling masuk kan Amerika. Itu juga mengetahui persis apa yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Maka istana begitu merdeka, istana itu dibanjiri oleh investor asing yang ingin mendapatkan izin untuk mengeksploitasi minyak mentah, batu bara, macam-macam. Semuanya ditolak oleh Bung Karno. Semua ditolak, lalu Ibu Mega, menurut ceritanya Ibu Mega sendiri, ketika itu beliau masih berusia 16 tahun, tanya kepada Bung Karno mengapa kok ditolak. Bung Karno mengatakan, kita tunggu sampai kita mempunyai insinyur sendiri. Nah, itu artinya yang diartikan oleh Bung Karno adalah menunggu sampai kita mampu mengeksploitasi sendiri, tidak tergantung. Eksploitasinya tidak tergantung dari perusahaan-perusahaan asing. Akan tetapi mau tidak mau, kita sebagai negara merdeka yang membutuhkan devisa. Ada barang-barang tertentu yang mau tidak mau harus diimpor. Maka Bung Karno memberi perintah kepada Khairul Saleh, yang ketika itu Waperdam, Wakil Perdana Menteri, khusus bidang mineral. Bung Karno mengatakan, berilah izin secukupnya saja untuk devisa yang pada saat ini kita butuhkan. Nah, sekaligus Bung Karno juga mengemis, tanda kutip, mengemis kepada semua negara di seluruh dunia, tidak peduli ideologinya apa. Mengemis supaya diberi beasiswa. Dan itu berhasil, karena mahasiswa-mahasiswa Indonesia belajar di seluruh dunia, dan saya mengalami sendiri. Jadi ini bukan hearsay, karena waktu itu saya sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda, mereka itu biasanya 1 tahun 1 kali berkumpul. Nah, saya mengalami 2 kali, yang 1 kali berkumpul di Moskow dari seluruh dunia. Sekali kumpul di Paris di bawah pimpinan Pak Daud Yusuf yang akhirnya jadi Menteri Pendidikan. Nah, dari situ sudah terbuktikan bahwa kita ini mempunyai mahasiswa yang dididik di seluruh dunia. Sayangnya, Bung Karno walaupun cukup lama menjabat sebagai presiden, yaitu 25 tahun, sayangnya beliau jatuh, dan ketika beliau jatuh diganti oleh Pak Harto, yang kebijakannya berbeda sama sekali. Kebijakan Pak Harto adalah di dalam bulan November, mungkin bukan kebijakan, Pak Hartonya kejebak lah. Pak Harto ya leadership-nya luar biasa, tetapi tidak terlampau mengetahui tentang ekonomi. Waktu begitu beliau berkuasa, maka Time Life Corporation mengadakan dan membiayai konferensi di Jenewa bulan November tahun 1967. Pucuk pimpinan dari delegasi Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adam Malik. Di bawahnya itu adalah semua guru besar dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Wijaya Nitisastro. Nah, itu ada sejarahnya juga. Ketika mereka adalah orang-orang yang terpilih sejak kelas 1, sejak tingkat 1 Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, itu memang di sana sampai memperoleh titel Dr. Andes. Itu sudah dipilih dan mereka disekolahkan di Berkeley University oleh Ford Foundation. Apa yang terjadi di situ tidak tahu, tetapi banyak orang yang menduga, termasuk orang-orang Amerika sendiri, ahli-ahli, bahwa disitulah
yang dinamakan teknokrat itu mulai dicuci otaknya, dipengaruhi supaya nurut apa saja yang mereka diktekan. Nah, lalu mereka selesai di Berkeley Mafia, mereka semua mengambil PhD, jadi kembali sebagai doktor, semuanya diangkat menjadi menteri. Wijoyo Nitisasro, Emil Salim, Muhammad Sadli, Subroto, kita masih ingat lah. Itu semuanya hadir di Jenewa, counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya adalah David Rockefeller yang memimpin korporasi-korporasi besar Amerika, didampingi oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Indonesia. Dan di situ juga dibentuk yang namanya IGGI, Intergovernmental Group for Indonesia, yang tugasnya cuma satu, menggerojok utang kepada Indonesia. John Pilger itu wartawan Australia tapi bermukim di London, sangat terkenal. Lalu Jeffrey Winters, guru besar dari Northwestern University, dan muridnya dia Bradley Simpson yang akhirnya mengambil doktor dengan promotornya Jeffrey Winters. Bradley Simpson lah yang menulis secara sangat detail, dan segala sesuatu yang digambarkan oleh tiga orang ini ada di dalam buku saya yang tadi dipertunjukkan oleh Pak Bambang, yaitu buku yang berjudul Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan. Sebetulnya tidak panjang, cuma 2-3 halaman kalau dibaca, itu lengkap sekali di sana menggambarkan betapa Indonesia sudah dihabisi. Gitu. Ya, baik Pak Kwe. Saya mau kembali ke zaman Bung Karno. Kan yang sekarang juga mulai diingat kembali, yaitu bahwa Bung Karno sebenarnya juga sudah mulai merencanakan pembangunan. Itu yang disebut dengan pola pembangunan nasional semesta berencana tahun 1961 sampai 1969, walaupun akhirnya terputus di tengah. Jadi sebenarnya apa yang sempat digagas Bung Karno pada waktu itu, Pak Kwe? Sebetulnya bukan sendiri, beliau tidak terlampau paham tentang ekonomi. Ya tokohnya ketika itu adalah Insinyur Juanda. Lalu beliau seorang insinyur, tetapi nggak tahu bagaimana dia ahli betul, dan tentu yang terpenting tentu Bung Hatta. Karena Bung Hatta memang belajar ekonomi di Rotterdam, di sekolah yang sama di mana saya belajar. Dan Bung Hatta sejak kelas 1, sejak tingkat 1 sebagai mahasiswa sudah di Rotterdam, Bung Karno kan di ITB. Jadi mereka ketika sebagai mahasiswa itu tidak ada hubungan fisik satu sama lain. Tetapi hubungan batinnya tentu ada, korespondensi tentu ada. Dan sesuatu yang kebetulan luar biasa adalah bahwa perjuangan Bung Karno di Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dengan perjuangan Bung Hatta di Belanda yang juga ingin memerdekakan Indonesia itu paralel. Dan Bung Hatta adalah tokoh utama dari semua mahasiswa yang di zamannya memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda untuk belajar di Belanda. Dia satu-satunya saya kira yang belajar ekonomi, kebanyakan ketika itu belajar hukum di Leiden. Oleh karena ketika itu tidak ada ilmu politik, saya kira ya, hukum itu memang di dunia barat yang menduduki jabatan-jabatan penting politik itu memang sarjana hukum semua. Jadi di situ sudah. Tetapi di lain pihak juga Bung Hatta itu jarang sekali ada di Rotterdam. Dia terus-terusan di Leiden atau di luar negeri. Jadi ketika itu beliau sudah mengenal Nehru dan pemimpin-pemimpin yang memerdekakan negaranya masing-masing di Asia Tenggara. Oleh karena mereka belajarnya di Prancis atau di London.
Jadi apa inti dari perencanaan pada waktu itu Pak Kwek di bidang ekonomi? Oh iya, jadi founding fathers kita itu sejak awal mungkin berbeda dengan negara-negara barat. Sudah mengetahui bahwa kita kalau mau memperoleh hasil-hasil ekonomi yang konkret dalam waktu yang relatif singkat, itu kita perlu mempunyai perencanaan. Nah, rencana-rencana itu dituangkan di dalam berita yang ada sambungannya terus sebetulnya sampai dengan GBHN. Dengan diubahnya di amandemennya Undang-Undang Dasar sampai 4 kali, menjadi Undang-Undang Dasar yang sekarang yang dijulukin sebagai Undang-Undang Dasar tahun 2002, bukan Undang-Undang Dasar 1945 lagi gitu. Nah, disitulah mulai kacau, tidak ada GBHN. Tetapi tidak masalah, oleh karena kita masih mempunyai Bappenas, dan eksistensi Bappenas itu dijamin oleh Undang-Undang nomor 25 tahun berapa. Kemudian Bappenas itu diberi tugas utama untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Juga dengan undang-undang. Jadi amanatnya itu atas dasar undang-undang. Oleh karena itu mau tidak mau Bappenas kan harus menyusun, dan sampai sekarang juga ada, tetapi ketika saya di dalam kabinet pun dari presiden sampai para menteri nggak ada yang baca. Jadi tidak ada yang membaca, tidak ada. Masing-masing menteri mempunyai kebijakannya sendiri-sendiri sampai sekarang sebetulnya masih tidak ada koordinasi yang bagus. Baik, Pak Kwek, ini kembali ke GBHN. Itu kan pada waktu Pak Harto diterjemahkan di dalam pelita-pelita. Lepas dari kritiknya Pak Kwek saya kira luar biasa tadi, tetapi apa sebenarnya yang bisa dicapai pada waktu itu? Karena yang terlihat adalah bagaimana memfasilitasi pendidikan misalnya dengan membangun banyak SD Impres waktu itu, kemudian di bidang kesehatan dengan membangun banyak puskesmas. Ini seperti apa kalau menurut catatan Pak Kwek pembangunan berencana berdasarkan GBHN itu? Oh, menurut saya bagus sekali. Jadi karakteristik dari kebijakan ekonominya Pak Harto itu agak dualistis dalam arti begini. Saya tidak tahu siapa yang ada di belakangnya Pak Harto, tetapi ditinjau dari sudut perencanaan untuk memajukan ekonomi Indonesia, Pak Harto sangat bagus konsepnya dan sudah dijalankan. Tetapi ada sisi lain, yaitu yang saya ceritakan tadi. Sisi lain itu adalah pada awalnya kekayaan alam kita yang termahal sudah dihabisi oleh korporasi-korporasi Amerika, Eropa, Jepang yang besar-besar itu. Dan dampaknya sampai saat ini. Seandainya saja pada waktu itu tidak ada hal-hal seperti itu, lalu semua sumber daya mineral yang mahal itu dieksploitasi sendiri, lalu dijual sebagai bahan mentah yang ready untuk dijadikan bahan mentah dari industri-industri di seluruh dunia. Waduh, kita sudah kaya raya dalam devisa, sangat kaya raya. Padahal pada waktu itu Pak ya kita kenal istilah dalam menurut Pak Kwek itu sudah tinggal sedikit, tapi kan ada istilah boom minyak pada waktu itu, katanya banyak sekali uang apa dari migas itu
yang kemudian dipakai untuk dana pembangunan, Pak Kwi. Ya, tapi sebetulnya relatif kan tidak banyak oleh karena minyak itu tidak dieksploitasi oleh Pertamina sendiri sebagai pemegang hak monopoli. Minyak itu bagian yang terbesar, sekitar 80% dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak besar. Nah, memang Pak Ibnu Sutowo di dalam kontrak itu berhasil untuk menentukan formula di mana 85% itu natura dalam bentuk minyak hak Indonesia, 15% hak asing. Tetapi asing ini nakal, dia memasukkan ke dalam suatu klausul, di dalam semua kontrak ada klausul yang mengatakan kalau mereka mengeluarkan uang eksplorasi untuk mendapatkan menyelidiki apakah ada minyak atau tidak, dan tidak dapat minyak, ya uang itu hilang. Nah, itu sudah benar lah. Tetapi kalau dapat minyak, maka uang eksplorasinya itu harus dibayar. Dan dibayarnya in natura, dalam bentuk minyak mentah juga. Nah, disinilah kontraktor asing itu nakal, semuanya biaya eksplorasinya di overprice. Sampai biaya makanan kucing untuk rumahnya dimasukkan sebagai cost yang dinamakan cost recovery. Sehingga dengan ini kalau dihitung, kalau semuanya dihitung itu akhirnya jadinya Indonesia hanya mendapat 60%, mereka 40%, instead of 15%. Semakin lama semakin parah sampai saya kira sekarang Indonesia minority dan sekarang minyaknya sudah hampir habis. Pak Kwi, apakah itu karena hambatan seperti yang dialami waktu Bung Karno karena kita tidak cukup ahli sehingga bisa mengelola minyak kita sendiri karena teknologi dan sebagainya, mungkin juga karena modal, alasan-alasan itu yang menyebabkan kita tergantung dengan asing, Pak? Kalau menurut pendapat saya tidak. Dan kalau saya mengatakan demikian bukan teoritis, oleh karena saya berhadapan langsung dengan Vice President dari Exxon. Jadi Exxon Mobil itu mempunyai sumur minyak di Cepu. Ya, sumur minyak itu sudah habis kontraknya sebetulnya. Tahun 2010 sudah habis, tetapi jauh sebelum itu ketika saya masih di Bappenas, mereka minta diperpanjang dengan 20 tahun lagi. Nah, struktur hukum ketika itu yang berhak menyetujui atau menolak adalah 5 komisaris Pertamina yang semuanya ex officio, tetapi harus aklamasi. Nah, di situ dari 5 komisaris itu semua menyetujui diperpanjang. Saya satu-satunya yang tidak menyetujui untuk diperpanjang. Nah, di situ terjadi perdebatan yang sangat keras antara Vice President dari Exxon yang datang dari Houston bersama-sama dengan 4 komisaris bangsa Indonesia yang menyetujui diperpanjang dengan alasan tidak punya teknologi. Kebetulan direktur utamanya ketika itu adalah Pak Bayi Hakim, yang sebelumnya 13 tahun lamanya direktur utama dari Caltex. Beliau mengetahui persis. Jadi saya tanya, apa betul tidak mampu? Dia bilang, saya sebagai direktur utama Pertamina, saya mampu. Terus diberitahu lagi. Lalu saya dibantah lagi dengan mengatakan, kan tidak punya uang. Saya tanya direktur keuangannya Pertamina, Pak Ainun ketika itu. Beliau mengatakan 6 bank sudah ngantri untuk memberi kredit. Oleh karena mereka tahu persis berapa besar cadangan minyak yang ada di Cepu. Jadi sebetulnya sama sekali tidak ada alasan, sehingga sampai saat ini saya tidak paham ya mengapa kok mereka menyetujui semua. Apakah itu hasil brainwashing, pencucian otak, ataukah itu
hasil uang, saya tidak tahu. Baik, Pak G, menarik sekali. Nah, saya akan kembali ke ketika proses pembangunan pada waktu Pak Harto. Saya membaca sepintas bukunya Pak Kwek itu. Pak Kwek menganggap bahwa misalnya keluarga berencana, kemudian transmigrasi, itu adalah hal-hal baik pada waktu itu, yang sayang kalau itu tidak diteruskan. Nah, maksud saya, seberapa besar sebenarnya perencanaan penduduk ini berpengaruh pada strategi pertumbuhan ekonomi? Sangat besar, Pak. Sangat besar, Pak Bambang. Itu yang tadi saya katakan. Pak Harto itu kebijakan ekonominya mempunyai dua tonggak. Yang satu tonggak yang baik, yang satu menghabisi kekayaan alam. Nah, itu dia dipengaruhi lah. Nggak mungkin pikirannya beliau sendiri. Nah, yang ini yang Pak Bambang tadi sebutkan kan transmigrasi, keluarga berencana, lalu industrialisasinya kan semua harus completely knockdown. Jadi semua barang boleh diimpor tapi harus terurai 100%. Nah, itu maksudnya adalah bahwa para importer yang mempunyai hak untuk mengimpor itu hanya mempunyai hak untuk mengimpor suku cadang yang terurai, sehingga mereka dipaksa untuk belajar merakit. Kalau mereka sudah bisa merakit, step by step, lambat laun kan mereka bisa membuat sendiri. Nah, saya tidak tahu apa alasannya kok semuanya ini dibuang sekarang ini. Semuanya dibuang, bahkan sebaliknya, kalau kita perhatikan statement yang terakhir dari menteri yang pada saat ini menjabat, kita akan mengetahui bahwa BKPM dengan menteri yang diadakan, kementerian yang diadakan Menteri Investasi, Pak Bahlil itu kan langsung kebijakannya dia mengatakan mengundang investor asing. Please come. Kami berikan karpet merah kepada Anda untuk datang di sini investasi. Sebelum itu juga sudah, ketika Abu Rizal Bakri Menko sebentar sekali, itu mengadakan konferensi internasional di Hotel Shangri-La, beliau mengatakan bahwa investor asing bebas total, tapi masih ada pembatasan sedikit. Lalu diteruskan oleh Pak Budiono. Pak Budiono terang-terangan sebagai Menko mengatakan, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi sedikit pun. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara investor asing dengan investor Indonesia. Jadi ini switch ini setelah dirubahnya Undang-Undang Dasar menjadi liberalisasi dan pro korporasi asing sampai seperti ini adalah hal yang tidak mengerti apa latar belakangnya, akan tetapi bukan hanya sudah dihabisi. Kalau ini tidak dicegah, akan dihabisi total. Pak Kwek, saya ingin kembali tadi memperdalam peran kependudukan tadi, keluarga berencana dan transmigrasi itu tadi, yang pengaruhnya di dalam perencanaan pembangunan ekonomi, Pak Kwek. Iya, coba kita bayangkan ya. Kita ini kan mempunyai 17.000 pulau. Dari 17.000 pulau yang dihuni 5.000. Jadi ada 12.000 pulau yang tidak ada orangnya, tidak dihuni sama sekali. Tapi mengapa kok semuanya dipusatkan pada pulau-pulau besar, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Setelah itu juga 50% dari kegiatan ekonomi, sirkulasi uang, dan lain-lain itu semua ada di Jakarta. Jadi ini dulu transmigrasi itu dengan sendirinya akan mencakup hal-hal seperti itu.
Nah, memang ada kesadaran belakangan ini, yaitu dengan otonomi daerah. Otonomi daerah, keuangan pun APBN langsung dibagi kepala-kepala daerah. Tetapi tanpa persiapan yang matang, daerah tidak mampu. Maka sampai sekarang itu ada uang nganggur 370 triliun di daerah-daerah. Mereka mengeluarkan uang saja tidak mampu. Tidak mampu mengeluarkan uang dengan cara yang benar. Khusus mengenai keluarga berencana, Pak Kwe, apakah juga negara-negara lain juga melakukan seperti yang pernah dilakukan pada waktu itu? Oh iya, ya, keluarga berencana. Kalau di negara-negara Eropa Barat, ya, yang sudah sangat maju di Amerika, itu tidak perlu ada kebijakan dari pemerintah, sama sekali tidak perlu. Oleh karena pendidikan yang cukup tinggi, mereka sendiri mengetahui bahwa anak banyak itu mahal harganya. Jadi mereka menghitung sebelumnya, kurang lebih cuma 2-3 anak sajalah. Tetapi contoh yang dengan kekerasan adalah China. Di Cina itu waktu di zaman Mao Zedong kan cuma boleh punya 1 anak. Yang saya dengar, saya tidak tahu betul atau tidak, kalau lebih dari 2 anak, dibunuh loh. Bayinya itu dibunuh, sampai begitu yang saya dengar. Nah, sekarang kebijakan itu kebablasan. Karena ternyata sekarang dampaknya adalah bahwa mereka kekurangan tenaga kerja. Oleh karena dengan kebijakan itu jumlah bayi terlampau sedikit dibandingkan dengan jumlah orang dewasa ketika itu, dan orang dewasa ini sekarang menjadi lansia semua, sudah tidak bisa bekerja semua. Jadi sekarang dilonggarkan lagi. Dilonggar lagi, boleh 2 sekarang. Baik, Pak Kwe, sekarang kita pindah ke Presiden Habibie ya, yang kelihatannya sebenarnya punya cita-cita agak berbeda, yaitu membangun perekonomian, tapi menggunakan basis sains dan teknologi ya untuk mengejar ketertinggalan itu. Saya tidak tahu bagaimana aplikasi selanjutnya, apakah karena waktunya pendek atau konsepnya yang kurang tepat gitu. Kalau menurut Pak Kwe seperti apa? Kalau menurut pendapat saya, ya bukan waktu yang pendek. Pak Habibie terlampau fanatik dengan teknologi tingkat tinggi. Saya kenal ketika beliau masih mahasiswa di Aachen dan saya mahasiswa di Rotterdam. Jadi Pak Habibie ini memang jenius sekali, dan dia itu begitu selesai dari sekolah tinggi teknik di Aachen di Jerman, itu langsung mendapat pekerjaan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Messerschmitt itu suatu perusahaan helikopter, tetapi belakangan juga dalam perusahaan pesawat yang sangat strategis. Nah, oleh karena dunianya dia berkutat di situ terus, Pak Habibie ini sedikit banyaknya tidak terlampau paham mengenai aspek-aspek lain di dalam pembangunan ekonomi. Sehingga dia mengatakan saya mesti membangun sesuatu pabrik dengan teknologi yang tertinggi, nanti akan ada trickle down effect. Jadi kemampuan itu nanti akan menurun ke bawah sampai ke industri-industri yang lebih sederhana teknologinya. Dan itu tidak mudah, ternyata tidak terjadi kan. Oleh karena apa? Pertama, sebetulnya yang diproduksi oleh Pak Habibie itu NC235 pesawat itu. Pesawat itu kan propeller, bukan pesawat jet. Dan pesawat itu adalah dari Spanyol. Sedangkan di Amerika sudah Boeing, sudah jet semuanya. Jadi di situ pun kelihatannya asal membuktikan saya sudah bisa membuat pesawat.
Nah, untuk itu biayanya juga nggak kira-kira. Dan disitulah yang merupakan suatu konflik antara Habibie dengan Pak Wijaya Barbie Mafia, di mana mau tidak mau Pak Harto terus memilih Pak Wijaya kan. Oleh karena habis bagaimana kalau keuangan negara bangkrut total bagaimana? Baik, nah kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Ya. Ya, kalau menurut Pak Kwe apa yang dicapai dari segi ekonomi pada waktu itu? Gus Dur tidak banyak mencapai oleh karena jangka waktunya kan sebentar sekali, hanya sekitar 1,5 tahun lebih sedikit, lalu kemudian beliau di-impeach kan, dipecat. Tetapi di dalam waktu yang pendek itu pun tidak penuh. Saya sempat mendampingi sebagai Menko IKUI, sehingga saya banyak ikut Gus Dur kemana-mana ke negara-negara lain. Sesuatu hal yang luar biasa dari Gus Dur adalah dihormatinya oleh seluruh dunia sebagai seorang moralis yang luar biasa. Jadi di sini Gus Dur di dunia ingin memperoleh sahabat, dan beliau sendiri selalu mengatakan yang tidak orisinil dari beliau, tetapi dia mengatakan bahwa pegangan dia adalah 1.000 teman terlampau sedikit, 1 musuh terlampau banyak. Nah itu. Tetapi di dalam negeri, Gus Dur juga berhasil membangkitkan suatu toleransi yang luar biasa. Nah di sini terjadi kontroversi lagi, apakah tidak kebablasan? Kalau Konghucu diakui sebagai agama itu apa tidak kebablasan? Sampai di situ. Nah, tetapi Gus Dur mempunyai filosofinya sendiri bahwa ya memang tidak apa-apa, ya memang begitu. Beliau kan ahli agama, sekolahnya di Baghdad dan di Kairo. Jadi ini kelebihan Gus Dur di situ. Apakah dengan demikian Gus Dur tidak mengerti ekonomi sama sekali, tidak mengerti pembangunan, dan tidak mau tahu? Tidak juga. Gus Dur di dalam hal pembangunan ekonomi dan yang lain-lain yang beliau tidak terlampau mengetahui, dia mempercayakan sepenuhnya kepada menteri-menterinya. Itu saya alami sendiri. Di mana-mana setiap kali kalau ada kunjungan hormat, ada kunjungan kenegaraan, ditanya oleh presiden yang bersangkutan, tuan rumah ditanya mengenai ini itu, dengan sangat spontan dia bilang, saya tidak tahu apa-apa soal ekonomi. Tetapi saya punya jenderal ekonomi menunjuk pada saya dan tim saya seperti Pak Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan segala. Jadi dia mempercayai sepenuhnya. Baik, Pak Kwe. Sekarang bisa nggak disimpulkan gitu? Apa yang bisa kita pelajari dari Bung Karno, apa yang bisa kita pelajari dari Pak Harto, kemudian dari Pak Habibie dan dari Gus Dur, yang bisa diterapkan untuk saat ini dan mungkin masih menginspirasi untuk masa depan? Pertama dari Bung Karno ya. Dari Bung Karno yang kita harus pertahankan adalah persatuan dan kesatuan. Ini prestasinya Bung Karno. Kalau menurut pendapat saya luar biasa. Bung Karno itu cuma diberi waktu 25 tahun setelah merdeka untuk membentuk NKRI yang sampai saat ini masih kita rasakan. 20 tahun, Pak Kwe. 20 tahun 45 ya. sampai 65 ya. Nah, ya. Apalagi lebih pendek lagi. Ya. Dan di dalam periode yang 20 tahun itu, beliau diganggu oleh revolusi komunis di Madiun, diganggu oleh Republik Maluku Selatan, diganggu oleh PRRI Bernesta, pemberontakan itu, diganggu oleh negara-negara lain. Irian Barat masih diduduki.
Dan mereka berencana mempertahankan Irian Barat mati-matian, di mana Bung Karno juga mati-matian memeranginya sampai bisa mendapatkan kembali. Nah, ini luar biasa oleh karena di dalam periode yang sama ketika itu, mungkin sekarang juga masih ada sisa-sisanya, negara yang tertua itu saling bunuh-membunuh karena perbedaan agama, Irlandia dan Inggris. Masih ada negara yang ingin memisahkan, yaitu Quebec di Kanada ingin memisahkan karena mereka berbahasa Perancis. Di Belgia ada pertentangan yang luar biasa antara bahasa Belanda, bahasa Flaming, namanya Vlaams, dengan bahasa Perancis. Tetapi di Indonesia sudah hampir semua orang sudah bisa berbahasa Indonesia. Ya memang mereka mempertahankan bahasanya masing-masing antar mereka. Tetapi bahwa Indonesia NKRI yang demikian luasnya, sekali lagi 17.000 pulau, ini sebuah kenyataan yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, itu hal yang luar biasa. Itu Bung Karno dengan segala kekurangannya. Ya. Pak Harto juga dengan segala kekurangannya. Pak Harto adalah suatu pemimpin yang betul-betul pemimpin, yang mengetahui persis di mana dia harus berdemokrasi, di mana dia harus bertindak sangat keras. Oleh karena Pak Harto paham betul bahwa rakyat Indonesia belum bisa diberi demokrasi seperti yang ada di Amerika, di Eropa Barat. Demokrasi seperti itu tidak mungkin kalau rakyatnya belum terdidik secukupnya. Pak Harto itu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang konkret yang sudah dijalani, tadi saya katakan, transmigrasi, keluarga berencana, industrialisasi melalui deletion program, yaitu melalui terurai, dipaksa seorang bersama pelan-pelan lalu nanti itu. Jadi beliau mempunyai banyak pikiran-pikiran yang konkret sekali. Step pertama, langkah kedua, langkah ketiga, nanti Pak Harto. Nah, setelah Pak Harto diganti oleh Pak Habibie waktunya sebenarnya terlampau singkat waktunya, tetapi yang segera dia lakukan, bahkan sebelumnya sebagai menterinya Pak Harto kan sudah melakukan sesuatu yang menurut pendapat saya terlampau ekstrim, yaitu mulainya dari pesawat udara trickle down effect yang ternyata tidak terjadi. Nah, setelah Pak Harto, lalu setelah Habibie, Pak SBY ya, Gus Dur ya. Nah, kalau Gus Dur saya dekat sekali oleh karena saya dulu Menkonya lah. Nah, Gus Dur ini waktunya terlampau singkat dan beliau mempunyai suatu handicap yang luar biasa, yaitu tidak bisa melihat. Itu handicap yang sangat besar untuk Gus Dur. Baik, Pak Kwek Kian Gi, seorang ahli ekonomi dan politisi senior Indonesia yang pernah menjadi Menko Ekuin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas, yang telah mencerahkan kita semua mengenai peran dan konsep-konsep yang baik dari 4 presiden yang sekarang sudah wafat. Mudah-mudahan semua ini berguna untuk memberi semangat dan inspirasi kita sekarang, dan mungkin juga masih berguna untuk diteladani, diteruskan oleh generasi yang akan datang. Terima kasih sekali Pak Kwek. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Tetap sehat. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.